Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pertemuan hari ini melanjutkan materi tentang matriks. Ini adalah salah satu materi yang nanti akan kita ujikan di penilaian tengah semester atau mid. Oke? Bapak mohon kalian memperhatikan materi tentang matriks pada hari ini. Oke, kalian lihat akan Bapak berikan materi PPT-nya. Jadi kalian harus memperhatikannya. Oke. Kita akan belajar tentang matriks pada hari ini kembali, di mana menyelesaikan masalah sistem persamaan linear menggunakan matriks. Yang pertama, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan matriks itu menggunakan inverse matriks, menggunakan determinan matriks. Yang kedua, menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan matriks menggunakan cara inverse matriks, menggunakan determinan matriks. Next, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan inverse matriks. Perhatikan bentuk SPLDV berikut yang Bapak berikan. Nah, di sini ada A11X, A12Y sama dengan B1, A21X, A ditambah A22Y sama dengan B2. Sebelum diselesaikan, kita akan mengubah SPLDV dalam bentuk perkalian matriks sebagai berikut. Nah, A11, A12, A21, A22 itu adalah koefisien. Dan variabelnya yang kita gunakan pada persoalan ini adalah X sama Y. Dan B1, B2 adalah konstantanya atau hasilnya. Ini Bapak misalkan ini matriks A, ini matriks X, ini matriks B. Jadi sistem persamaan linear dua variabel dapat kita ubah dalam bentuk perkalian matriks. A dikali X sama dengan B, X sama dengan A inverse kali B. Ingat, inverse sendiri adalah 1 per det kali adjoin. Next. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan determinan matriks atau cara Cramer. Bapak memberikan bentuk SPLDV hampir sama yang tadi, di mana cara Cramer ini menggunakan tiga determinan, yaitu determinan utama D, determinan terhadap variabel X, dan determinan terhadap variabel Y. Yang pertama, ingat, pertemuan selanjutnya mengenai determinan, itu DU min DS. Determinan itu adalah DU min DS, diagonal utama dikurang diagonal samping. A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Sangat mudah yang 2 kali 2. Jadi jangan sampai kalian keliru. Oke, lanjut. Kita mau mencari determinan terhadap variabel X. Bagaimana, Pak? Ingat, kalau dia variabel X, kolom X kita ganti dengan B1, B2 sesuai hasilnya. Caranya pun sama. DU dikurang DS. Nih. Lanjut, determinan terhadap variabel Y yang tadinya kolom Y itu A12, A22 akan berubah menjadi B1, B2. Caranya pun sama, DU min DS. Setelah kita mendapatkan nilai ketiga nilai tersebut, nilai determinan utama, determinan terhadap variabel X, dan determinan terhadap variabel Y, kita dapat mencari nilai X dan nilai Y dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Bagaimana, Pak, untuk mencarinya? Sangat mudah. Itu cuma cara membagi. X itu sama dengan determinan terhadap variabel X dibagi dengan determinan utama. Yang Y bagaimana, Pak? Yang Y pun sama dengan membagi antara determinan terhadap variabel Y dibagi dengan determinan utama. Sangat mudah menggunakan cara Cramer. Lanjut.
Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan inverse matrix. Perhatikan bentuk SPLTV berikut. Nah, sekarang ada 3 variabel. Yang tadi ada 2, cuman X sama Y. Sekarang ada X, Y, Z. 3 variabel. Caranya pun kita harus memisahkan atau membentuk suatu perkalian matriksnya. Hampir sama, ordonya yang tadinya 2 kali 2, yang tadi yang SPLDV, sekarang ini ordonya 3 kali 3, yang kenapa? Karena SPLTV, 3 variabel. Koefisien dijadikan satu semua, dikalikan dengan variabel X, Y, Z sama dengan B1, B2, B3 atau hasil dari persoalan tersebut. Ini Bapak misalkan matriks A, ini matriks X, ini matriks B. Dan SPLTV kita dapat ubah dalam bentuk perkalian, hampir sama pastinya, dengan A kali X sama dengan B, X sama dengan A inverse dikali B. Jangan lupa, inverse itu apa? 1/det kali A join. Lanjut. Menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan cara Cramer matrix atau cara determinannya. Bentuk SPLTV diubah dalam bentuk perkalian matriks. Ingat, pastinya kayak gitu, mengubah dalam bentuk perkalian matriks. Bapak memberikan suatu contohnya hampir sama. Yang tadinya yang SPLDV itu cuma 3, sekarang SPLTV itu harus ada 4, yaitu determinan utamanya, determinan terhadap variabel X, determinan terhadap variabel Y, dan determinan terhadap variabel Z. Karena ada 3 variabel yang kita harus cari, jadi ada 4. Oke. Lanjut, determinan utamanya yang D. Ingat tidak ada perubahan, koefisiennya saja semuanya kita determinan. Ingat determinan 3 kali 3 menggunakan cara Sarus. Menambahkan 2 kolom selanjutnya, 2 kolom pertama. Kolom pertama dan kolom kedua kita tambahkan sebelah kanannya. Jangan sampai lupa. Kalau kalian lupa, ingat, buka kembali video sebelum ini. Lanjut. Determinan variabel X. Dx. Berarti kolom X-nya diganti dengan B1, B2, B3. Elemen yang lain tetap tidak boleh diubah-ubah. Determinan variabel Y atau DY itu mengubah kolomnya yang Y. Kolom A dan kolom X dan kolom Z itu tidak diubah. Begitu pula yang terakhir, determinan variabel Z itu yang diubah adalah kolom Z-nya dengan B1, B2, B3 atau dalam persoalan itu hasilnya. Kolom X dan kolom Y itu tidak berubah. Jangan kalian ubah-ubah. Lanjut. Setelah kalian mendapatkan keempat data atau 4 determinan atau 4 nilai tersebut, determinan utama, determinan terhadap variabel X, determinan terhadap variabel Y, dan determinan terhadap variabel Z, kalian dapat menentukan atau mendapatkan hasil X, Y, dan Z tersebut. Bagaimana? Ya sama dengan yang tadi. Untuk mencari nilai X adalah determinan terhadap variabel X dibagi dengan determinan utama. Yang Y, determinan terhadap variabel Y dibagi dengan determinan utama. Yang Z, determinan terhadap variabel Z dibagi dengan determinan utama. Sangat mudah. Kalian bebas menggunakan cara Cramer, menggunakan cara inverse. Caranya dan hasilnya pun cara berbeda, hasil sama. Banyak penyelesaian suatu sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan 3 variabel dapat dilihat dari nilai-nilai determinannya. Apa saja, Pak? Yang pertama, jika determinan jika determinan tidak sama dengan 0, maka mempunyai satu penyelesaian. Yang kedua, jika determinannya sama dengan 0,
dx atau determinan terhadap variabel x, determinan terhadap variabel y, determinan terhadap variabel z itu tidak sama dengan 0, maka tidak mempunyai penyelesaian. Kata kuncinya di determinannya. Jika yang ketiga semuanya 0, dari determinan utama, determinan terhadap variabel x, determinan terhadap variabel y, determinan terhadap variabel z, itu semuanya 0, maka mempunyai tak terhingga penyelesaian. Tah, di sana jauhnya. Lanjut. Contoh soal. Di sini ada 2 soal yang Bapak berikan. Di dalam soal ini ada 2 variabel dan ada 3 variabel. Di nomor 1 itu sudah ditentukan cara menggunakannya harus menggunakan cara inverse. Yang 2 menggunakan cara Cramer atau determinan. Jika tidak ada syarat ataupun caranya menggunakan apa, cara apa, kalian bebas menggunakannya. Pilih salah satu yang menurut kalian mudah. Tapi kalau sudah ditentukan, tolong ikuti aturan tersebut. Sudah lihat soalnya? Oke, kita akan membahas soalnya. Oke, lanjut. Penyelesaian contoh soal. Bentuknya, kita tulis kembali. X plus Y sama dengan 375. 5X plus 8Y sama dengan 2250. Ubahlah dalam bentuk perkalian, matriks lalu menggunakan inverse-nya. Nah, nih bagaimana? Kita lihat. Awalnya kan koefisiennya 1, 1, 5, 8. Tidak ada perubahan. Kalau dia negatif, harus ditulis negatifnya. Karena di sini positif semua. Kita pisahkan dengan variabelnya, ini hasilnya. Ingat, yang tadi, untuk mencari matriks X-nya sama dengan A inverse kali B. Ini kan matriks A, matriks X, dan ini matriks B. Mencarinya matriks X sama dengan A inverse kali B. Pak, yang inverse kita kerjakan tersebut, kita kerjakan terlebih dahulu. Yang terakhir ini atau matriks B biarkan. Ingat, inverse 2 kali 2, 1 per determinan kali adjoin. 1 per 1 kali 8, 8, 1 kali 5, 5. Jadi 1 per 8 dikurang 5. Untuk adjoinnya itu tuker pasangan, tuker posisi antara DU. DU ini yang tadinya 18 jadi 81. Kalau DS itu cuma tuker tanda. Jadi min 1 sama min 5. B-nya tetap 375 sama 2250. Nah, kita hasilkan, dapat nih. Ada 1/3. Nah, ini baris kali kolom. Ingat, lebih baik kalian kalikan dulu yang matriks sama matriksnya. Jangan yang ini, pecahan. Nanti malah ribet, angkanya pecahan juga. Menyarankan saya atau Bapak menyarankan untuk kalian mengkalikan ini dulu. Baris kolom. 8 kali 375 itu 3000 dikali min 1 dikali min 1 min 1 dikali 2250 itu min 2250. Hasilnya berapa? Yaitu 750. Begitu pula cara yang kedua atau baris kedua. Min 5 kali 375 itu min 1875. 1 dikali 2250 tetap positif kan? Jadi hasilnya 375. Nah, baru kalian kalikan. Baru kalikan dengan sepertiga, maka nilai matriks X-nya, X-Y-nya, elemennya itu 250 dan 125. Jadi, nilai X itu adalah 250 dan nilai Y adalah 125. Sangat mudah. Kalian harus teliti untuk menyelesaikannya. Yang kedua, menyelesaikan SPL TV. 3 variabel. Nah, Bapak ulangin kembali yang di soal soalnya. Sama caranya. Karena di sini menggunakan cara Cramer yang diminta atau determinan, tetap kita harus mengubah dalam bentuk perkalian matriksnya. Nah,
Diubahkan koefisiennya sendiri, variabelnya sendiri, hasilnya sendiri. Mencari determinan utamanya. Nah, determinan utama tidak ada perubahan, cuma menambahkan 2 kolomnya. Ingat, DU dikali 2 dikali min 2 dikali min 3 itu 12. 1 dikali min 1 dikali 3. Min 3, 1 dikali 2 dikali min 2 itu min 4. Min DS-nya 3 dikali min 2 dikali 1 min 6. Min 2 dikali min 1 dikali 2 itu 4. Terus yang terakhir min 3 kali 2 kali 1 min 6. Ingat kenapa Bapak kolomkan? Kurungkan. Ini untuk mempermudah kalian. DU min DS. Sudah selesai, pasti hasilnya determinan utamanya, hasilnya 13. Ingat, ini patokannya. Lanjut. Kita harus mencari determinan terhadap variabel X-nya. Caranya pun sama, mengubah, lihat, diubahkan, jadinya mengubah, kolom X-nya berubah jadi hasilnya, 6.500, 0. Sama cara mencarinya, DU min DS, set. DS-nya mana? Ini. Nah, dapatlah determinan terhadap variabel X-nya itu adalah 26.000. Lanjut, kita mencari determinan terhadap variabel Y. Sama, kita ubah. Lihat, posisinya kita ubah nih. Yang lain tetap jangan kalian ubah. Yang mengubah adalah kalau misalkan Y, berarti kolom Y. Prosesnya sama. DU min DS. Dan hasilnya, determinan terhadap variabel Y itu 19.500. Yang terakhir, untuk mencari determinan terhadap variabel Z, sama, mengubah kolom Z-nya. Mengubah kolom Z-nya. Yang lainnya kolom A dan kolom B tetap. Mencarinya sama, DU dikali dulu di dalam kurung, dikurang DS. Hasilnya adalah 13.000. Kita sudah mendapatkan keempat data yang kita inginkan atau hasilnya. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, kita dapat mencari nilai X, Y, dan Z dari hasil keempat data atau nilai yang kita dapatkan tadi. Bagaimana, Pak? X sama dengan DX per D atau determinan terhadap variabel X dibagi dengan determinan utama. Tadi berapa? 26.000 dibagi 13. Jadi X-nya 2.000. Y sama dengan determinan terhadap variabel Y dibagi determinan utama. Yang tadinya berapa? 19.500 dibagi 13. Hasilnya 1.500. Oke, lanjut. Yang Z, determinan terhadap variabel Z dibagi dengan determinan utama. Tadi berapa DZ? 13.000 dibagi 13 hasilnya 1.000. Jadi nilai X sama dengan 2.000, nilai Y sama dengan 1.500 dan nilai Z adalah 1.000. Sangat mudah. Nanti di dalam persoalan tinggal apa ya? Ditambah-tambah ininya. Apa? Yang ditanyanya. Tapi konsep dasarnya harus mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Lanjut. Latihan soal. Di sini Bapak memberikan SPLDV sebagai berikut. Kalian lihat. Tentukan nilai X dan nilai Y dengan menggunakan cara inverse. Nah, berarti sama tuh. Kalian bisa mengerjakan. Yang kedua, Bapak memberikan SPLTV berikut. Nah, di sini tentukan nilai 4X min 3Y plus 2Z adalah berapa. Kata kuncinya kalian harus mengetahui atau mendapatkan nilai X, Y, Z dengan cara yang tadi. Baru nanti kalian selesaikan apa yang diminta dari soal nomor 2. Lanjut. Pembahasan soal dikerjakan di buku tugas atau latihan. Seperti biasa, dikumpulkan di web sekolah dulu. Dengan format PDF atau dokumen atau JPG. Kemudian kirim lewat WA saya
Khusus WA, itu paling lambat hari Jumat jam 9 seperti biasa. Oke, lanjut. Selamat belajar, tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang salah atau keliru tadi barusan. Semoga kedepannya biar lebih baik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.